Quran merupakan ayatul Rahman yang diturunkan kepada Muhammad, yang membawa berita tentang hari akhirat, tentang tarikhnya kaum Ad, kaum Iram, dan Quran langgeng bersama kita lebih mulia daripada mukjizatnya para nabi-nabi yang datang kemudian hilang. Nabi Musa tongkat bisa bisa membelah Laut Merah jadi jalan tol, datang ke wis gak ono kan. Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya Quran sampai sekarang masih ada. Dan Quran tidak meninggalkan hal-hal yang samar, jelas terang benderang, muhakamatun. Quran bisa membalas orang yang menghinanya dengan keindahan balaghahnya. Quran mengandung makna bagian laut, dan Quran tidak pernah bosan dibacanya. Barang siapa membaca Al-Quran berarti telah memegang teguh dengan hablullah, tali Allah, hubungan dengan Allah. Dan barang siapa membaca Quran karena takut neraka, berarti dia telah memadamkan api neraka. Dan jangan apal Quran betul, mau Quran betul. Kita orang patah mau Quran ini kita ini. Quran ini diwajibnya kulhu, falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, ilahi samawat, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidil makhluqat, la ilaha illallah, subhanallah azim, Al-Fatihah, tahlil berkat. Sing rada iso maca Quran paling bola-bali Yasin, karo Waqiah berjekene akeh ben dagange laris, karo Tabarok ben pangkate munggah. Kulane Sohifah Yasin, halamannya Yasin, halamannya Tabarok, karo Waqiah paling kotor, kena idue sampean. Liyane bersih ora tau diwaca. Nggih mboten? Nggih mboten? Ngaku mawon pun. Padahal sing sapane wong maca Al-Qur'an karena wedi nang neraka, lak sampai lagi maca Qur'an iku berarti lagi memadamkan api. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana ladha min wardiyah syabim. Paham betul? Sudah Nabi Muhammad mengajar Quran kepada para sahabatnya, Nabi melangkah membentuk karakternya para sahabat. Para sahabat yang kemarin gak ngerti nilai, gak ngerti kebenaran, preman, ada yang preman, perampok, ada yang pembegal, pemerkosa, gak ngerti mana benar mana salah, mana baik mana buruk, apalagi adil, zalim, gak ngerti. Para sahabat Pak sebelum Islam, dibangun Rasulullah, dibentuk karakternya, wa yuzakkihim, menjadi manusia generasi yang berkarakter, punya prinsip, punya pandangan hidup, punya jati diri, punya karakter yang tidak pernah luntur, nggak pernah surut. Nah, ini yang saya minta warga NU juga harus punya karakter, punya kepribadian. Thiqah ala nafas, percaya pada diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Kita harus percaya dengan diri sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Alhamdulillah, waktu mbiyen kalau mondok teng Lirboyo, nek duduk-duduk dengan teman-teman ngomong-ngomong ngaten, tidak ada yang bicara mengko bakale mangane kondi. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren mau jadi apa, gajinya berapa, mangane kondi, gak pernah tuh. Santri zaman saya, Bu, santri saya iki, Bu. Santri saya iki, Bu lah, aku ora roh santri saya iki. Waktu saya masih pesantren, gak ada tuh santri yang bicara mengko bakal gaji piro, mangane kondi, jadi apa, enggak. Paling diomongke paling golek mertua sugih, paling. Golek mertua sugih, ora pate ayu ora apa-apa wis gampang. Golek mana sing ayu, sing penting perutane sugih dhisik. Paling gitu ngomong-ngomongnya karo guyon. Tidak betul, saya mboten nate kula kok gaji piro bakal nek wis rumah tangga. Kok bakal mangan apa ora yo? Kok bakal di rumah apa ora? Enggak pernah tuh. Enggak pernah kepikiran. Beda dari bocah sekolah. Bocah sekolah ya SMP SMA udah nanti akan jadi apa, gajinya berapa. Pun mboten pikirannya, orientasinya itu. Nah santri buatan, Bu, santri saya kita, santri zaman kula. Nah, generasi angkatan muda seperti saya, seperti yang punya pikiran seperti itu, kalau pulang kembali ke masyarakat tidak akan menjadi bebannya siapa-siapa.
ora bakal membebani pemerintah kudu dadi PNS, ora bakal membebani masyarakat, tidak bergantung kepada siapapun. Kita punya percaya diri, thiqah al-nafas, mengandalkan diri sendiri. Itulah kepribadian yang harus kita pertahankan. Paham betul? Nanti santri nih. Santri yang mana santri sini? Santri yang mana santrinya? Ya, para santri ya. Para santri untuk tolibin. Jangan punya orientasi kalau pulang menjadi pegawai negeri, jadi pejabat, akan membebani negara itu. Justru kita pulang mandiri akan membangun masyarakat, membantu program pemerintah membangun masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Kan ngoten nggih? Ya Allah. Insyaallah pasti manfaat. Jangan kecil hati, santri pasti manfaat, pasti saya jamin. Biyen ono santri jenenge Abdul Hamid, Abdul Hamid ya John, apa? Abdul Hamid. Santrine Mbah Kiai Hasan Besari, Ponorogo, Tegalsari, hatam Quran, hatam Fathul Qorib, nulis dewe, nulis sendiri itu Fathul Qorib, tulis oleh tangan sendiri. Si Abdul Hamid ini, siapakah Abdul Hamid itu? Abdul Hamid adalah Pangeran Diponegoro yang pernah membingungkan Belanda selama 5 tahun, tahun 1825, 1830, rapat Belanda di Den Haag, piye cara ngalahkan Diponegoro, angel banget dikalahkan. Pengikutnya pun taat banget. Gimana cara ngalahkannya? Oh gampang, ada yang pendapat, ada yang tahu kelemahan orang Jawa waktu rapat itu. Gimana? Wong Jawa iku nek dikerasi nglawan, bertahan. Tapi nek dilem, dijungjung, ya apa? Ya apa? Diongrong, ya apa? Dilem ya, dilem atau diongrong, dipuji-puji, diangkat-angkat, lemes wong Jawa ki. Betul, dicoba. Pang Diponegoro, diatur rawuh nama gelang, dihormati, ditawadui. Belanda tawadu banget lah, mangan seenak-enak, pokoknya monggo, mau apa yuk kita bersaudara, kita bareng-bareng. Bosok Pangeran Diponegoro wis setuju, tangannya diborgol, dibuang ke Makassar. Itu kelemahan orang Jawa. Nek dilem-lem, dipangku-pangku, jadi lem. Jaringan betul-betul. Ya orang lu nggak kurang seperti itu, jaringan juga sama. Siapa itu Pangeran Diponegoro pahlawan nasional? Latar belakangnya santri pesantren. Satu lagi, ada santri namanya Suwardi, khatam Quran, berguru pada Kiai Sulaiman bin Zainuddin Prambanan undi Klaten. Siapa itu Suwardi? Dialah Bapak Pendidikan Nasional, namanya siapa? Ki Hajar Dewantara, yang terkenal dengan jargonnya apa? Waktu itu sing arep ing ngarsa sing tulodo teturin belakangan ing madya sing itu santri itu santri. Dan beliau mengakui kehebatan pesantren. Pesantren telah berjasa besar mencerdaskan bangsa sebelum ada sekolah formal, sebelum ada negara Republik Indonesia, yang membentuk karakter kepribadian, semangat mandiri, semangat juang, semangat jihad melawan penjajah. Pesantren. Ini kata siapa? Ki Hajar Dewantara. Ada lagi singarang lagu syukur. Lagu syukur ngerti ora? Orang ngerti laguan. Lagu syukur terkenal, lagu syukur itu. Itu singarang santri Semarang. Namanya Habib Muhsin Mutahhar. Pamane Habib Umar Mutahhar masih wonten niku. Itu pamane masih. Jadi mari kita bangga jadi santri. Mari kita bangga keluar pesantren. Karena ternyata telah berjasa besar, andil besar, kontribusi besar. Tanpa pesantren, tanpa santri, belum tentu ada negara Indonesia. Maka santri harus bersyukur dan bangga dengan dirinya sendiri. Tidak boleh cengeng, tidak boleh ngerengek-ngerengek,
tidak boleh ngemis-ngemis kepada siapapun. Paham kan? Nah, itu namanya membangun karakter. Manusia ini punya dua hawa nafsu. Berapa? Satu namanya ghadabiyah. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Saya harus jadi gubernur. Itu namanya hawa nafsu. Ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, la tadlimun wa la tudlamun. Enggak pukul sana pukul sini, enggak sikut sana sikut sini. Caranya baik, tujuannya baik, ibtigha mardatillah. Maka nafsu ghadabiyahnya menjadi himmah apa? Kanjeng Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, enggak mau kalah. Kanjeng Nabi niku. Untung dari Nabi Kanjeng Muhammad. Kalau sampean rondino mundur wis, angkat tangan wis. Kanjeng Nabi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala annatuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya tangan kananku ditindihin matahari, tangan kiriku ditindihin rembulan, agar saya mundur dari berjuang, tidak akan mundur sampai menang. Paham betul? Saya harus menang. Itu Kanjeng Nabi itu. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammad himmahnya besar, enggak mau kalah. Begitu pula para sahabatnya, begitu pula Wali Songo, begitu pula para ulama, Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahab. Semua orang punya himmah besar, harus menang, enggak mau kalah. Paham betul? Saumpama kok himaya cilik NU durung segede sekarang, enggak besar seperti sekarang. Kalau Mbah Hasyim himanya kecil, harus sukses, harus menang. Maka panjenengan iki hadirin harus punya hima besar, harus menang. Ayo bunyi, harus tidak boleh kalah. Tak boleh kalah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus jadi konglomerat. Uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, pabrik banyak, hutan banyak. Apalagi? Oh, istri. Kalau istri saya nggak ikut campur, ikut campur saya istri. Terserah situlah itu urusan. Tapi saya harus kaya raya. Kalau itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya benar, buatan merugikan orang lain, buatan korupsi, bukan nafsu syahwatiyah namanya, tapi azimah apa? Sahabat Utsman kaya raya. Suatu ketika dagangannya teko 700 kontainer, 700 kol diesel mau diborong oleh orang Yahudi dengan diberi untung berlipat-lipat, gak mau. Akhirnya disedekahkan. Berarti orang kaya. Nah, sampai nomor larat belum bisa sedekah. Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, Fatihul Qadisiyah, jenderal yang memenangkan perang Qadisiyah, menjadi Irak itu sekarang, Qadisiyah dulu. Kaya raya, kebun korma, ternak, onta sapi, kambing, ribuan, pernah ingin menwakafkan semua hartanya. Oleh Kanjeng Nabi dilarang, ojo kabeh-kabeh kamu wakaf, kamu hibah, sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu banyak. Dan jenengan sepertiga sampean. Saya jangan badai wakaf semua sepertiga hartanya, enggak semuanya. Piro sepertiga niku? 200.000 paling. Saya wakaf sepertiga udah banyak. Kanjeng Nabi ngelarang, kamu punya anak, kamu punya istri, punya ahli waris, jangan diwakafkan semuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Saleh Ibn Dus, Sultan Al-Aulia, orang Baghdad, beli tanah di Mesir, di Fustat. Fustat itu sing ono makomes Imam Syafi'i, ono makome Syekh Abi Zakaria Al-Ansari, pengarang Fathul Wahab, ono makome Imam Waqi' Ibn Jarrah,
gurunya Syafi'i. Itu Fustat, daerah Fustat namanya. Itu ada wakafnya Syekh Abdul Qadir Jilani 10 faddan, 10 hektar mana? Diwakafkan menjadi rumah rusun untuk para fakir miskin di daerah situ, daerah Fustat, daerah Imam Syafi'i. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah sugih loman, panjenengan potongannya wali dudu melarat medit. Apanya sih diambil? Yang manfaat apanya itu? Wali ora, sugi ora, bakhil ya, apanya diambil manfaatnya? Syekh Abil Hasan Asyadili tiap hari pakaiannya ganti, mahal pakaiannya. Apa? Minyak wanginya, parfumnya mahal. Kalau sekarang namanya mereknya Bond 9, itu 6,5 juta. Orang misi. Alah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Ya kalau sekarang BMW, Mercy. Itu. Orang Luxio, Grand Mark lah. Semua di go banter 1 second lo hilang KB pintunya itu. Nah, Mercy itu semakin lari cepat, semakin antep, semakin tenang. Mercy itu. Jadi mau tenatin Pak Presiden kan? Nah, mobiliannya melayu tambah goyang. Nah, Mercy muten pelan-pelan gak enak, tambah kenceng, 200 tambah enak, tambah mantap. Mercy itu. Kan jadi masuk. Pun, omai villa mewah, pembantunya 16. Pembantunya itu. Sing layani tamu dewe, sing sapu-sapu dewe, sing masak dewe, sing muridnya ana sing ngomong, Syekh, jenengan waliullah kok mewah. Yang punya hijab Nasr dulu, yang punya hijab Bahar, Syekh Asyadili. Tapi ya, lagi mana? Kok ngomongnya piye? Kula ningali wali-wali liyane, kiai-kiai liyane kok nyemprul, ngerti nyemprul. Sarungnya cap gajah duduk, 6 bulan belum cuci. Baju koko 4 bulan durung dicuci. Kopiah hitam ora, coklat ora, hitam campur coklat. Minyaknya misik 510 gram. Sendale lili, Masya Allah. Rokoknya jarum coklat. Tas itu tas itu. Tasnya kan mereknya Ecolak, Delsi, itu harganya 1,5 juta. Nebeli 8 juta, 10 juta. Ne Aigner 15 juta, ne Tistoni 11 juta, ne Montblanc 35, ne Hermes 350 juta. Tas ini warganya Hermes, Prancis. Nah di kiai itu, kiai sing wau niku tasnya nggak ada mereknya, hanya ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Rembang. Apa jawabnya Syekh Abil Hasan Asyadili? Gini nak, libasi yakul, kelambiku iki iso ngomongnya piye? Ayuhan nas ana honi fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Oh, itu baru kiai tenanan ini. Lah ada kiai pakai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomongnya ayuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Aku amplop udono vidya tanadar. Ya Allah. Diku jami Syekh Abil Hasan Asyadili. Beliau muridnya Syekh Abdus Salam bin Masyish yang makomnya di Konjeh, dan Abdus Salam bin Masyish gurunya namanya Syuaib Abu Badr Al-Ghauth yang makomnya di Wahron Al-Jazair. Beliau sendiri makamnya di Kumetra di Mesir. Lahir di Tunis, di Shadlah, Tunis. Nanti punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Muhammad Al-Busiri, pengarang Burdah, dan Imam atau Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandarani, Sahibul Hikam. Itu murid-murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Waliullah kaya. Nek salat khusyuk, nek salat Allahu Akbar khusyuk. Nek sing kiai melarat, Allah proposalnya demenah itu Masya Allah. Dia ruku, bupati nyumbang, jadi harus nyumbang, sangat ikut toko-toko semen ini. Begitu sujud, ya Allah, Baja Hasan, saya sunagi bakal lagi. Durung dibayar material atau besi atau
boto watu yang dibayar. Ngoten betul sampean potongannya. Yakin gitu, kalau yakin lah. Enggak sampean diutang pasti digo salat utangnya. Tapi depan jenengan sugih salate Oleh karena itu mohon maaf, nyuwun pangapunten iki. Kalau ada kiai, kalau ada orang tua nasihati ngeten, ora usah pinter-pinter, yang penting manfaat. Salah. Yang benar gimana? Pinter dan manfaat. Paham betul? Ora paham iki. Sampeyan ilmune manfaat, tapi siti ilmune manfaat sekelurahan. Tapi sampeyan ilmune manfaat, tapi pinter nemen banget pintere se-Indonesia, sedunia. Contoh Gus Dur contohnya. Yo ilmu manfaat, yo pinter. Lah sampean manfaat tapi ilmu sithik sekelurahan polis. Lumayan mau tahlil, talqin. Yo manfaat sih manfaat, tapi kelurahan. Nasihatin, gak usah sugi-sugi, sing penting berkah. Salah. Yang benar sugi dan berkah. Apa yang benar? Panjenengan orang baik, tapi orang patah sugi. Nah sedekah, ini zakatnya paling 1 juta. Tapi ini panjenengan sugi, zakatnya 1 miliar, 2 miliar, pilih mana? Pilih nanti. Sugi dan barokah. Orang Indonesia yang paling kaya itu nomor 1, yang punya pabrik rokok Jarum, namanya Budi Hartono. Duitnya 38 miliar dolar, sing sak miliar 14 triliun, sing sak triliun 1000 miliar rupiah, sing semiliar 1000 juta, sing 1 juta 1000. Jadi piro ya hitung dewe hitungan. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta, duitnya 19 miliar dolar, ping 14 triliun, hitung dewe. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 dudu wong Islam, nomor 6 baru wong Islam, Khairul Tanjung, nomor 6. Tapi ke nomor 7, 8, 9, 10 sampai 20 orang wong Islam, ke nomor 22 mbek wong Islam. Terus kok orang non muslim lagi, kok nomor 39 ono Haji Rosyid namanya, dari Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu, namanya orang Islam, namanya Bayu, yang punya taksi Bluebird. Tak golei di wong Rembang, orang Rembang. Alah, rupanya wong Rembang ini mustadafin, mustahiqin semuanya rupanya ini. Maka kita harus kaya dan kita harus menang. Ayo, kita harus demi NU, bukan demi pribadi, bukan. Ngoten nggih? Kalau sudah terbangun karakter seperti ini, insya Allah hidup kita berkah, maju, tidak kalahan kowe saiki lah. Insya Allah menangan bakalnya. Kalau kita antumul a'laun, kamu akan menjadi pemenang, unggul. Kalau kita memenuhi syarat-syarat, kita bisa jadi unggul. Lah ayatin 2 ayat kita unggul, al-Islam ya'lu wa la yu'al alaih, tapi kita enggak memenuhi syarat, ya ora ya'lu wis. Yuklah terus. Ono jalan tol, Cimborong sopo? Cina. Ono pelabuhan, bangun lapangan terbang, Cimborong sopo? Cina. Kapan ono Pak Haji Hasan saka Rembang itu loh. Nah, oleh karena itu, monggo semenjak sekarang kita punya karakter, kita punya akhlak, kita punya prinsip budaya, warisan dari Wali Songo, tapi kita ke depan tidak boleh ketinggalan dari teknologi, tidak boleh ketinggalan dalam masalah ma'isyah atau keuangan. Kita harus mandiri dan maju. Dunia dipegang oleh kita, itulah kewajiban kita berorganisasi. Ngoten nggih? Setelah itu baru kita membangun spiritualitas, memuruhani dengan sering-sering membaca burdah, membaca sholawat, berzanji, apal-apalan. Onoru isyuriyah MWC bangsa ngoten niku, maca berzanji masih durung apal, ojo diamplopin, kon muni dewen Pak Gojek. Tapi nek ro isyuriyah ku apal, diamplopin. Ngoten nggih? Ono khotib Jumat, ro isyuriyah atau khatib syuriah, ojo disediani bukune, kon apal-apalan.
Nek ono khotib Jumat sore aku masih moco buku, oh jadi di khutbah maneh, oh jadi kon khutbah maneh. Pisan tok iku wis. Kenapa saya kok ngomong kok kasar banget? Karena yang punya maulid Nabi, yang punya burdah, punya barzanji, punya yasinan, punya debaan, sinten? NU. Lah kita harus hafal. Kalau bukan kita yang hafal, kalau kita nggak ngapal barzanji, nggak hafal burdah, nggak hafal deba, nggak hafal yasin, apa yang kita harapkan menghafal? Muhammadiyah suruh ngapal? Apa HTI yang suruh ngapal? Apa Wahabi Salafi yang suruh ngapal? Apa Ansarud Daulah, Ansarud Tauhid suruh ngapal? Kita harus hafal. Karena itu milik kita. Kalau enggak bubar nanti. Paham betul? Saya agak kasar ngomongnya karena saya itu milik kita, harus kita jaga. Roh Isyuriah Ranting MWC harus hafal barzanji. Nek diundang macam maulid, oh jadi sediani buku nih, disikit kayak buku nih, ben hafal-hafalan. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki lihadha al asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim Allah